Shalom, selamat datang di ibadah Natal online Gereja HKI Teladan Medan 24 Desember 2020 dengan tema Indestructible Joy atau sukacita yang tak terhancurkan. Walaupun saat ini kita belum bisa berkumpul bersama secara langsung untuk merayakan Natal, melainkan kita melakukannya melalui streaming online, tidak apa-apa. Kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan tidak akan pernah ada habisnya dan kita akan senantiasa merasakannya. Saat ini sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak, kita mau undang Tuhan hadir di tiap-tiap rumah tangga yang boleh merayakan ibadah Natal online ini. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat semua saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita sambut barisan prosesi sembari kita pujikan Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Segala hormatmu bagi dia, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi dia yang termulia angkat tanganmu. Bagi yang mulia, ku Engkau kami puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah Natal ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah sebab diberikannya keselamatan bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kepada Dia yang menganugerahkan anaknya yang tunggal karena kasih-Nya kepada kita, kepada Dia yang menganugerahkan kehidupan kekal. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kelahiran Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari ini. Walaupun dalam keterbatasan, kami masih bisa merayakan Natal melalui online streaming. Biarlah hendaknya sukacita kita tak pernah padam. Kami berdoa, Tuhan, kiranya ibadah Natal ini boleh menjadi tanda rasa syukur kami atas kasih-Mu, dan kiranya Tuhanlah yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Tuhan, kini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kelahiran Kristus ke dunia merupakan sukacita terbesar bagi setiap umat manusia. Kristus anak Allah rela turun ke dunia dan menolong setiap kita. Semesta bersukacita dan kita pun bersukaria. Saat ini kita buka ibadah Natal ini lewat lagu pujian Alam Raya Berkumandang. Katakan alam raya berkumandang. Alam raya
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, tandus dan gelap. Sedikit cahaya mulai menembus atmosfer bumi. Sumber cahaya belum bisa terlihat dari permukaan bumi. Allah menciptakan terang yang membedakan malam dan siang. Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Bumi tertutup uap air yang padat. Dua elemen ini dipisahkan sehingga ada ruang antara air di permukaan bumi dan uap di lapisan atasnya. Allah menggambarkan ruang itu sebagai angkasa di tengah-tengah air dan menyebutnya langit. Itulah hari kedua. Air di permukaan bumi surut dan tanah kering muncul. Atmosfer menjadi lebih jernih sehingga sinar matahari bisa mencapai permukaan tanah. Beberapa tumbuhan muncul dan spesies-spesies baru mulai bertunas selama hari ketiga dan setelahnya. Itulah hari ketiga. Matahari dan bulan sekarang bisa terlihat dari permukaan bumi. Itulah hari keempat. Allah menciptakan banyak makhluk laut dan makhluk yang terbang di udara. Allah menciptakannya dengan kemampuan untuk berkembang biak sesuai jenisnya. Itulah hari kelima. Binatang darat diciptakan, besar maupun kecil. Puncak dari hari keenam adalah diciptakannya mahakarya Allah, pasangan manusia pertama. Kemudian Allah beristirahat pada hari ketujuh dan menguduskannya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adapun ular, dialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Manusia itu ketakutan saat mendengar langkah kaki Allah.
Mengetahui hal itu, Tuhan Allah murka dan mengutuk mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana dia diambil. Itulah kejatuhan dosa pertama manusia. Mari saat ini kita bangkit berdiri dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saat ini, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan ajarlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Natal bukan hanya sekedar tradisi atau budaya semata. Natal memiliki arti lebih dari itu. Natal berarti Allah rela anaknya, putra tunggalnya, turun ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menebus setiap orang berdosa. Itulah arti makna sebenarnya, yaitu anugerah terbesar dari Tuhan. Saat ini kita naikkan pujian karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa di salib di bukit Kalvari. Karena
Firman Tuhan ayat epistel pada Natal online saat ini terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23 dan pasal Yesaya 9 ayat 1 ayat 6 dan Matius 1 ayat 23b. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada padang suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan memenuhi dia. Amin. Itu bukan hanya utama, tetapi Allah. Itu bukan hanya pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengurangkan diri kami. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia memuliakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dari tempatnya yang maha kudus, Tuhan Yesus turun ke dunia untuk setiap kita umat manusia. Dialah Raja damai, pembawa jalan kehidupan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus lewat lagu pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
Untuk bangkit berdiri, kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Lukas 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Matius 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 2 ayat 1 dan 4. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 16-17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Malam ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus lahir ke dunia di malam yang sunyi senyap. Dia bukan lahir di tempat yang megah, yang mewah. Dia pilih kandang domba yang hina, yang begitu rendah tempat dia dilahirkan. Mari kita menyambut kelahiran Kristus dengan penuh kerendahan hati. Saat ini saya undang setiap jemaat untuk boleh mematikan lampu di rumah masing-masing. Kita mau hidupkan flash handphone kita mau bernyanyi Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 7.751 kasus baru COVID-19
total positif COVID-19 di tanah air mencapai 657.948 kasus. Pasien Tentunya kita, di setiap hidup kita, sering sekali dihadapkan pada pergumulan. Bukan hanya saat ini, saat pandemi, saat ini COVID. Tapi di setiap hidup kita dahulu, sampai sekarang, sering kita mengalami pergumulan. Yang Tuhan mau, di dalam setiap pergumulan kita tetap bersuka cita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap berharap pada Tuhan. Karena kita percaya, Tuhan selalu menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah kiranya juga yang memelihara setiap hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan seluruh anak-anak kami, anak sekolah minggu, remaja, juga PNB, yang hari ini kita merayakan Natal bersama melalui online, dan firman Tuhan akan diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 22. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hari ini tema Natal yang diambil adalah sukacita yang tak terhancurkan. Sebenarnya kami juga sangat terkejut dengan tema ini yang diberikan oleh panitia, yaitu ibadah sore. Karena hari ini, pada Natal ini, berbicara tentang sukacita, di mana kami heran karena sangat sulit kita melihat orang bersukacita hari ini. Karena suasana COVID-19 yang memang itu bukan hanya melanda bangsa kita, bangsa Indonesia dan jemaat teladan, tetapi justru seluruh dunia sesungguhnya mengalami duka cita yang sangat luar biasa, di mana virus ini ataupun penyakit ini tidak pernah tergambarkan oleh setiap orang. Nah, berarti panitia melihat suasana kepedihan dan kesedihan ini, khususnya buat anak-anak kami, anak sekolah minggu yang ada di rumah hari ini. Sudah 1 tahun bahwa anak-anak kami sekolah minggu tidak pernah ke gereja, tidak pernah lagi mendengarkan khotbah guru-guru sekolah minggu, kakak-kakaknya, abang-abangnya. Sesungguhnya anak-anak kami saat ini adalah sangat bersedih hati, sangat berduka hati karena tidak bisa beribadah di gereja. Namun walaupun demikian, itulah kehadiran kakak-kakaknya, panitia ibadah sore ini mampu melihat persoalan anak-anak kami, adik-adik kami, sehingga mereka mengangkat tema Natal yang sangat luar biasa, yaitu sukacita yang tak terhancurkan. Dalam kondisi seperti ini, adik-adik kami, remaja PNB, semua kita, jemaat HKI Teladan, supaya sukacita itu tak terhancurkan. Artinya, janganlah sukacita itu hilang dari hadapan kita. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yohanes berbicara tentang sukacita yang tak terhancurkan? Yang dikatakan dari sana, supaya tidak ada seorang pun yang merampas kegembiraan. Nah, kenapa Yohanes mengangkat ini? Kenapa Yesus berkata hal sedemikian? Karena adik-adik kami semua jemaat Tuhan, sukacita itu tidak bisa hilang dari diri setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya
Karena jikalau duka cita yang melandasi perjalanan kehidupan kita, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi justru sukacitalah yang diingatkan pada hari jangan hilang. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa ini sehingga Yesus mengatakan hal sedemikian kepada murid-muridnya? Yaitu karena sebentar lagi mereka akan berpisah, yaitu Yesus dengan murid-muridnya. Maka adik-adik sekalian, jemaat Tuhan, jikalau kita berpisah dengan Yesus, maka duka citalah yang akan melanda kita. Jikalau kita berpisah dengan Yesus, jangankan duka cita, hidup kita akan mengalami kehancuran. Itu makanya ada pepatah yang berkata, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang ku sesali. Apa makna yang terkandung dalam pepatah itu jika dikaitkan dengan konteks firman Tuhan pada hari ini? Karena Yesus akan naik ke surga. Dan ada pemahaman iman orang-orang ataupun murid-murid pada waktu itu, jikalau Yesus berpisah dengan mereka, siapa lagi yang akan menjadi teman mereka, teman sepersekutuan, teman ataupun sahabat dalam menjalankan perjalanan kehidupan mereka. Padahal pada waktu itu murid-murid Yesus sangat diolok-olok, sangat dicaci maki, sangat dibenci, dihujat oleh banyak orang. Itu makanya kesusahan yang luar biasa bukan hanya kesusahan soal tiada uang, tetapi kesusahan jikalau kita diolok-olok, dihina, dibenci, dijauhkan oleh banyak orang. Makanya jangan engkau menghina teman-temanmu, jangan engkau mengejek teman-temanmu, jangan engkau membenci mereka, karena itu sesungguhnya lah sakit yang sangat luar biasa. Jauhkanlah itu. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus akan naik ke surga, karena setelah kebangkitan dari luang kubur ataupun dari kematian itu, Yesus masih melayani selama 40 hari lagi. Saudara-saudara, disitulah Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya duka cita yang dihadapi oleh murid-murid itu, semuanya itu pasti akan berakhir. Karena Yesus juga ketika nanti naik ke surga, dia juga akan mengutus rohnya yang kudus itu, supaya setiap orang yang percaya, yang mau menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh penjuru dunia ini, mereka disertai, diberikan hikmat, diberikan akal yang sehat, diberikan yang sangat luar biasa. Artinya Bapak, Ibu, saudara dan adik-adik sekalian, Tuhan lewat Roh Kudus-Nya akan tetap mengutus untuk menyertai setiap murid-muridnya. Maka saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang sangat luar biasa saat orang-orang beriman di dunia ini bisa digambarkan seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Selama kurun waktu 8 bulan, seorang bayi ada dalam kandungan, akan terasa sakit, menahan rasa sakit. Makanya diri kami, janganlah engkau benci mama kita, orang tua, ibu yang telah mengandung kita dalam perutnya, membawa engkau kemana-mana, memberikan asupan vitamin terhadap engkau. Tetapi jikalau hari ini engkau membenci ibumu, sama halnya dengan sukacita akan hilang dari hidupmu. Makanya jangan benci ibumu,
jangan marahi ibumu, tetapi kasihilah dia, sayangilah dia. Karena duka cita dalam arti selama dalam kandungan itu, bahwa seorang ibu akan menantikan sukacita yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan di sini, sukacita yang tak terhancurkan. Diilustrasikan tadi, seperti seorang ibu kita yang telah mengandung, dan setelah bayi lahir, sukacita yang sangat luar biasa. Sama halnya dengan kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami sekalian. Dengan suasana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan lahirnya Yesus dalam palungan yang sangat indah dan kecil itu. Dan itulah sukacita yang tak terhancurkan. Hinaan, ejekan, kebencian yang kita hadapi dalam dunia ini. Tetapi saat Yesus lahir dalam palungan hatimu, engkau akan menerima sukacita. Dan bukan hanya sukacita saja, tetapi juga adalah damai dan sejahtera. Memang kakak-kakaknya ibadah sore membuat subtema juga yang sangat luar biasa, yaitu setiap orang supaya jangan hanya berada dalam duka cita. Sekali lagi, karena duka cita itu akan menghambat, yaitu yang namanya segala aktivitas kita. Bapak Ibu saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah harapan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dikatakan, dan ini juga yang menjadi harapan kita. Saya akan baca ini ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas. Kata merampas. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Maka hari ini semua kita, jemaat Tuhan, jemaat HKI Teladan, mulai dari sekolah minggu, remaja PNB, dan semua orang tua, bahkan yang lansia sekalipun, bahwa hari ini kita sungguh-sungguh bergembira, walaupun dalam suasana COVID-19, ataupun kita tidak dapat beribadah. Anak-anak kami sekalian tidak dapat beribadah, anak sekolah minggu tidak bisa beribadah di gereja. Kembali kami ingatkan, kalau hari ini ternyata kegembiraan kita itu telah nyata, kegembiraan kita itu telah nampak hari ini, apalagi nanti kalau kau dapat juara ya. Siapa yang juara TikTok nanti? Karena nanti akan diumumkan ini loh. Setelah ibadah ini, kita jangan beranjak dari tempat duduk kita, tempat ibadah kita, entah pun di rumah, entah pun di mana, jangan beranjak. Karena nanti kita akan mendengarkan hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Saya nggak tahu apa hadiahnya. Ada hadiah khotbah ini kakak ini. Hadiah apa? Khotbah yang luar biasa. Hari inilah ya. Berarti hanya pendeta saja nanti yang dapat hadiahnya. Karena cuma pendeta yang khotbah kan. Nah, artinya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar duka cita itu hilang dari setiap hati kita, dan lahirlah yang namanya sukacita yang tak terhancurkan, karena Yesus telah lahir dan selalu ada di dalam hati kita, palungan jiwamu, palungan hati kita. Dan itulah sukacita yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk tahun 2021 ini, karena vaksin juga sudah mulai diturunkan oleh pemerintahan kita, dan mudah-mudahan virus corona bisa diatasi dan kita akan kembali beribadah ke gereja. Tapi kita tetap berdoa dan berharap agar semua kita, jemaat Tuhan, jemaat HKI Teladan, Parhaladonya, semua diberkati oleh Tuhan. Dan ini khusus panitia dulu ini kita sampaikan ya, kita sampaikan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada mereka yang kita bayangkan kita nggak bisa walaupun hanya online ya, nggak bisa mengikuti
Natal bersama, kita ucapkan terima kasih pada mereka yang telah menginisiasi. Itulah bahagianya jemaat Tuhan, jemaat yang teladan, ternyata masih banyak orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kita agar seluruh jemaat ikut serta dalam sukacita Natal ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, malam hari ini, firman-Mu telah menyapa kami, mengajar kami, mengajak kami dan mengingatkan kami agar sukacita tidak terhancurkan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat merampas kegembiraan itu dari hati kami. Karena kami sungguh-sungguh meyakini dan mengimani saat ini, kami sungguh bergembira Tuhan. Karena Engkau, Yesus Kristus Juru Selamat, telah lahir di palungan. Dan hari ini juga Engkau lahir dalam palungan hati kami. Berkatilah semua jemaat-Mu, ya Tuhan. Walaupun kami masih mengikuti ibadah online ataupun di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dapat merasakan kebahagiaan itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh panitia ibadah sore yang telah menginisiasi acara ini, sehingga kami sungguh merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Christmas Day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus born, when 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 Jesus born, Christmas Day, la 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 la, la 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 la.
day. Oh, happy day. I'm talking about the happy days. Easy day. Happy day. I'm talking about a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Tidak bisa berbohong. Allah bersyukur, semoga bersyukur ya Tuhan pada saat ini di mana Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami dalam ibadah perayaan nama kami yang akan bersemangat yang berbeda dari yang biasanya ya Tuhan. Kami melaksanakannya melalui live streaming mengikuti para jemaat di rumah mereka masing-masing. Tapi kami yang percaya Tuhan dalam situasi yang berbeda ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kami dan kami akan tetap merasakan kehadiran bahwa Kau telah datang di dunia ini untuk menyelamatkan kami, sehingga dengan perasaan kami yang sukacita akan kehadiran dalam situasi pada saat ini akan kami bersukacita dalam perayaan hari ini. Dalam perayaan Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami senantiasa menghadapi pandemi COVID-19 dan kehidupan kami yang berbagai macam permasalahan yang terjadi. Biarlah Engkau semakin memberikan kebijaksanaan bagi kami dan pemahaman bagi kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu melalui firman-Mu kami peroleh kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan menjalani hari-hari kami di tengah-tengah ini. Terus ya Tuhan kami berdoa melalui perjalanan kami ini, biarlah ya Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini di dalam lingkungan kami yaitu pandemi COVID-19 yang meresahkan dan membahayakan kehidupan kami. Biarlah Kau yang mengangkat ternyata semua virus-virus yang ada di tengah kehidupan kami, sehingga dalam perayaan kami semakin bersukacita dan dalam kehidupan kami. Dan juga berdoa seluruh pemerintahan, aparat dan juga para medis yang menangani secara langsung penularan COVID-19 ini, biarlah Kau semakin menguatkan mereka itu agar mereka tidak menyerah, dan ajarilah juga seluruh rakyat Indonesia untuk dapat bekerjasama dalam memakai protokol kesehatan sehingga COVID-19 enyah dari bumi ini dan kami dapat hidup dengan damai sejahtera. Allah bersyukur, kami tahu banyak kali yang harus kami sampaikan dalam doa kami, tapi Kau paling tahu apa yang kami butuhkan dan kami yakin Engkau akan berikannya kepada kami dan akhirnya kesalahan dosa karena kita layak mendapat. Melalui Yesus, terimalah kami doa. Amin. Saat ini, marilah kita memberikan persembahan Natal kita kepada gereja kita. Persembahan Natal dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI HKI Teladan Medan, ataupun memberikannya secara langsung ke Sintua sektor masing-masing, ataupun dapat dilakukan melalui transfer ke rekening OVO atau GoPay yang tertera di layar. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Lasma. Marente masude,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah memenuhi janji-Mu dengan mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini sebagai juru selamat kami. Dialah yang membebaskan kami dari kuasa iblis, dosa dan maut. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, tuntunlah kami kepada anak-Mu Yesus Kristus, agar dialah yang menguasai dan memiliki diri kami, serta berdiam di hati dan pikiran kami. Bukalah hati dan pikiran kami melalui perayaan Natal yang kami rayakan hari ini, agar kami benar-benar menghayati betapa besar kasih dan perbuatan-Mu yang menyelamatkan kami. Teguhkanlah hati kami, agar kami tetap bersukacita walau dalam situasi sesulit apapun, karena kami percaya bahwa semuanya berasal daripada-Mu, dan Kau punya rencana yang indah untuk setiap kami. Pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi memberitakan kasih dan anugerah-Mu. Dengarlah doa kami ini, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis jemaat dan seluruh parhalado dan juga panitia perayaan Natal umum HKI Jemaat Teladan mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan memberkati kita.